Keberadaan alam semesta sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Lantas, mengapa masih bertahan hingga saat ini? Hal itu terjadi karena adanya sang perancang ilahi yang telah menciptakannya dengan sangat-sangat baik. Untuk menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, tentunya membutuhkan power yang besar. Apalagi untuk memunculkan sesuatu seperti alam semesta yang begitu besar dan luas. Dari ketiadaan menjadi ada. Pastilah itu butuh kekuatan yang luar biasa besarnya. Itulah Allah kita, Sang Pencipta yang penuh kuasa dan penuh kasih terhadap ciptaannya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Ada sesama untuk saling menolong. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga dengan sesama ciptaan lain. Kehadiran manusia bukan untuk merusak ciptaan lain, tetapi untuk mengusahakan dan memeliharanya dengan penuh kasih. Manusia diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang penuh tanggung jawab. Hidup bersama dengan ciptaan lain dalam keharmonisan, dengan rukun, damai, dan penuh tanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta. Kita memang hidup dalam kebebasan, tetapi kebebasan kita adalah kebebasan dengan batasan. Banyak godaan yang kita hadapi dalam dunia. Kita bebas memilih untuk tergiur atau melawan godaan itu. Dengan godaan itu, kita ditajamkan. Dengan godaan itu kita diuji. Banyak kesulitan yang kita tidak tahu ujungnya. Banyak pergumulan yang kita tidak tahu seperti apa akhirnya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah di balik semuanya itu. Membuat keputusan bukanlah hal yang mudah. Menentukan pilihan atas komitmen butuh keteguhan hati. Kesalahan mempertahankan ketaatan beralih ke pemberontakan terhadap Allah telah membuat manusia jatuh. Tetapi sekalipun telah jatuh dalam pemberontakan kepadanya, Ia yang adalah kasih tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Sebagai ciptaan yang telah menerima kasih karunia yang begitu besar, apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan di hadapannya. Kita semua memiliki tugas, tujuan, dan bagian masing-masing dalam kehidupan. Seberapa banyak dari kita yang telah sadar dan sedang berusaha memenuhi tugas dan tujuan itu? Seberapa besar kerinduan yang muncul terhadap Dia Sang Pencipta yang telah menetapkan tujuannya dalam hidup kita? Dalam pemberian dan persembahan kepada Allah, seberapa tulus hati kita memberi? Memberi dengan ketulusan hati pasti akan memberi yang terbaik yang dimiliki. Tetaplah berusaha memberi yang terbaik, tetapi janganlah menjadi marah ketika pemberian kita tidak diterima, melainkan bersukacitalah dan tetaplah berseri karena sudah berbuat baik, bukan karena berbuat baik agar mendapatkan pujian. Setiap perbuatan memiliki ganjarannya masing-masing, karena itu kontrollah dirimu dan selalu ingat bahwa ganjarannya selalu atas dasar kasih-Nya.
Janganlah kamu heran jika ada orang-orang jahat yang terlihat lebih banyak berkat, bisnisnya berhasil, perkembangannya pesat, dan panjang umurnya. Itu bukan berarti bahwa Allah merestui perbuatan yang tidak beres. Allah murka atas dosa. Tetapi Ia memberkati semua orang dengan berkat jasmani. Angin, hujan, panas, alam, relasi tersedia untuk semua orang. Dan segala sesuatu diciptakan dengan tujuan tertentu. Karena itu, jadilah orang yang paling bersuka cita jika berkat rohani selalu mengalir bagimu di tengah-tengah banyaknya berkat jasmani. Perkembangan kebudayaan dan munculnya berbagai teknologi canggih adalah akibat adanya anugerah umum dari Allah. Ketika Anda melihat ada orang-orang yang bukan anak Allah, janganlah selalu berpikir bahwa mereka akan selalu terkena penyakit dan musibah. Kadang, Allah justru menjadikan mereka sebagai penemu-penemu dari teknologi yang bisa kita gunakan saat ini menjadi berkat. Jadi, janganlah menjadi bodoh dan sok tidak mau menggunakan teknologi buatan kafir. Karena itulah Common Grace. Berkat Tuhan selalu mengalir bagi semua orang. Allah selalu menepati janjinya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Tetapi, walaupun begitu, bukan berarti bahwa kita bisa asal-asalan mencari masalah dan tidak menjaga diri. Kita wajib menjaga diri dan percaya pada saat yang bersamaan.